warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama awak hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Bapak-bapak Kades, Bapak-bapak KUA, alim ulama, cedek pandai tokoh masyarakat, nanggodang dak dimbogolau, nan ketek dak disabui namo. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam iko yang akan awak bahas adalah judul kajiannya Ompek Perbuatan Setan. Diambil dari surat Al-Maidah ayat 90. Di apa awak kaji tentang perbuatan setan? Sebab dalam hadis disebut bulan puasa itu wasuffidat asyayatin. Dalam riwayat lain wasulsilat asyayatin. Setan-setan dibelenggu. Wasulsilat asyayatin, setan-setan dirantai. Sulsilat diambil dari kata silsilatun, artinya rantai. Jadi jangan sampai setannya dibelenggu, setannya dirantai, tapi perbuatan setan dilakukan oleh manusia. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 90 itu disebut ompek perbuatan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya bahwa inyo akan mati, sesudah itunya hidup sekali lagi. Percaya bahwa ada dalam badan awak ekor roh, awak indak samo mati condo ikan, condo kucing, jadi santapan cacing tanah, tidak akan dibangkitkan lagi. Bahkan menurut riwayat binatang-binatang pun akan dibangkitkan. Ketika semua binatang kata Allah kunu turaban, jadilah kamu jadi tanah, maka orang kafir berkata wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, andai aku jadi tanah. Maksudnya andai ambo dulu binatang, tentu kini berubah menjadi tanah. Tapi de awak sudah ditakdirkan jadi manusia, maka awak akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan. Inna sam'a telingo, wal basar mata, wal fuad hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Jadi ayat 90 Al-Maidah kok sama bunyinya dengan ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Artinya undangan khusus. Tidak dipanggil ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal bashar, semua manusia enggak, tapi khusus hanya yang percaya saja. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, hai orang yang percaya. Nampak tamu innamal khamru. Khamru artinya cairan anggur. Jadi anggur iko, anggur busuk, anggur tua, anggur dimasukkan ke dalam kotak kayu, diinjak-injak, lalu kemudian disaring, airnya dimasukkan ke dalam botol, ditunggu selama seminggu berbuih, lalu melewati proses namanya fermentasi, maka muncullah zat baru yang disebut dengan metanol atau alkohol, maka berubahlah dia menjadi haram. Akan tetapi kalau cairan anggur iko hanya sekedar di blender, disaring, masuk kulkas, diminum, tidak haram. Sebab belum ada zat yang haram tadi muncul di dalam. Di tempat awak mungkin bukan cairan anggur, tapi cairan airnya membuat gula, apa nan dalam gelopung, gula anau. Maka air yang sebelum jadi gula itu apa namanya? Nio. Maka kalau kau disimpan, dikasih ragi sekian hari berbuih, maka muncul satu zat yang disebut dengan khamar. Maka dalam Quran itu hanya disebut khamar. Khamar artinya cairan anggur. Lalu bagaimana dengan cairan nio? Bagaimana dengan sabu-sabu?
bagaimana dengan ganja, bagaimana dengan mix-mix, Carlsberg, vodka, dan berbagai macam merek lainnya. Ndak ambo sobi kan sodonya beko ambo sobi curiga lo jamaah pemakai jo buya kok. Ikolah maka kalau ada orang menyebut saya hanya ikut Quran dan Sunnah saja. Iko kalimat iko elo, ndak salah. Tapi bagi orang awam berbahaya. Beko ada orang di kampung awak kau menghisap ganja, ditanya dia orang di Nik Mama, di apa orang menghisap ganja? Ambo hanya ikut Quran dan Sunnah. Mana ada ganja dalam Quran? Mana ada ganja dalam Sunnah? Yang ada dalam Quran innamal khamru. Khamru artinya cairan anggur. Maka dasar pengambilan hukum dalam Islam bukan cuma Quran dan Sunnah. 10 Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. Dipelajari di pesantren 7 tahun. Masuk ke UIN Fakultas Syariah, jurusan ahwal sahsiah, jinayah siasah, muamalah. Masuk Fakultas Tarbiyah, Fakultas Usuluddin, Fakultas Dakwah, belajar satu ilmu namanya usul fikih, dasar-dasar pengambilan fikih. Dulu dipelajari. Kini anak-anak tidak mau lagi masuk jurusan agama. Akhirnya beberapa jurusan agama itu jadi FSP, Fakultas Sepi Peminat. Sebab kalau nangkalo dari Universitas SH di Timur jadi menantu. Kalau dokter copeknya di Timur. Kalau polisi tentara langsung di Timur dek calon mertua. Tapi kalau SAG lamo nikahnya. SAG jangan tersinggung. Kau masuk Ambo pun SAG juga. Ambo sarjana agama. Cuma bedanya titelnya kalau dari Azhar ndak pakai SAG, tapi sebenarnya adalah mempelajari agama. Al Azhar pakai LC. LC artinya ijazah. Uang Eko sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. Jadi dari mana datang pengharaman ganja, tuak, sabu-sabu, sodo macam narkoba Eko? Pengambilan dasar hukumnya bukan langsung dari Quran, tapi yang disabit dengan qiyas. Qiyas artinya menyebutkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat persamaan antara keduanya. Sesuatu yang belum ada hukumnya ganja, sesuatu yang sudah ada hukumnya khamar, cairan anggur. Melihat titik persamaan antara keduanya. Ganja sama khamar sama-sama menghilangkan ingatan. Begitu juga dengan buah kecubung. Buah kecubung kalau dimakan itu kata orang bisa terbang. Uang gopuk nampak kui, uang ketek nampak godang. Ambo ulun ada mencubung, kata uang nanlah mencubung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang menghilangkan ingatan, semua yang merusak akal pikiran, maka hukumnya sama dengan khamar. Innamal khamru. Zaman kini bukan lagi sekedar dulu tanaman. Tanaman pokok ganja yang ditanam lalu kemudian daunnya dikeringkan. Kalau di Arab namanya hasis, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Masih bertahap menunggu tanaman tumbuh. Sekarang sudah pakai bahan-bahan kimia. Masuk batang-batang tiang listrik untuk tiang pancang jembatan. Setelah diteliti, rupanya di dalam tiang bosi ko narkoba. Tertangkap beberapa tahun yang lalu di bawah narkoba di daerah Riau, Kepulauan Riau. Hampir lebih 1 ton narkoba. Bayangkan. Sedangkan 1 gramnya narkoba kok lebih mahal daripada emas. Makanya tepat hukuman Saudi Arabia, orang yang tertangkap membawa narkoba di airport langsung kepalanya dipancung, dipotong kepala. Aku ambo bukan mendongau, ambo langsung menengok dengan mata kepala ambo sendiri di Jeddah. Waktu poye haji tahun 2007 dari Maroko, ambo bangkit ke Jeddah mencari nomor handphone, ambo tengok ada ambulan. Biasa kalau ada ambulan sama mobil pemadam di dokek Masjid Qisas Kornes Jeddah, eko berarti ada acara pemotongan. Ambo bonti sekejap nengok.
Ngebonti sebentar, naik ke atas. 3 nanti potong kepala. Yang pertama, tertangkap membawa narkoba dari Pakistan, langsung potong kepala, pancung. Itulah guna pemadam. Pemadam yang ada di situ untuk membersihkan lantai. Jadi lebarnya mungkin antara ompek tiang itu agak tinggi setinggi meja kau, lalu kemudian duduknya contoh orang duduk tasyahud, lalu kemudian diikat tangannya ke belakang, algojo nang godang masah pedang panjang, lalu kemudian bunyi kepala putih condo 2 batu nan dilago, langsung berguling, berputar kepala, tumpah macam air yang keluar dari selang waktu menyiram bunga. Begitulah darah itu muncrat dari leher. Datang pemadam kebakaran, habis masuk ke ambulan, naik satu lagi. Yang kedua, membawa narkoba, tertangkap di airport Jeddah dari Nigeria, pancung lagi, putus. Habis pemancongan itu, ambo pun balik ke hotel 2 hari ndak lalu makan. Orang nan dibunuh, awak nan ndak tolong makan. Artinya apa? Ada efek jera. Jadi memang pecandu, pengedar, pembawa ini tidak ada hukuman lain selain hukuman mati. Kalau dimasukkan ke penjara, dia masih bisa mengedarkan dari dalam pakai handphone, lalu kemudian bekerja sama dengan oknum sipir, malah lebih aman pula lagi di dalam. Kalau di luar masih curiga, takut ditangkap. Kalau di dalam siapa nangkep? Nyola di dalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo tausiah di lapas kelas 2 di Pulau Kalimantan, isi Kalimantan Tengah, beberapa 2 mingguan lalu. 1 LP itu si buang 90% pembawa narkoba. Mudah-mudahan Allah taala berikan hidayah di bulan Ramadan kok, diberikan hidayah berhenti insyaallah. Amin. Amin. Ambo tausiah, balik dari tausiah selesai, dikasih makan oleh jamaah, lalu kemudian minta doa selamat, doa segala macam. Sesudah itu ada pula doa ompek mato. Buya boleh kami doa? Doa apa? Doa supaya bonti pakai narkoba. Kata ambo sampai kini ambo belum ada terbaca doanya dalam hadis. Tapi cuba-cubalah awak cari di handphone. Mana tahu ada di dalam doa tentang narkoba. Ambo tulis-tulis di handphone ambo tentang doa narkoba kok dape. Bagi yang ingin menulis silakan tulis. 083 boleh, 11 ompe-ompe 2193. Nah malu menulis tidak apa-apa. Rekaman eko di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Boleh di subscribe, like, share, and comment. 083 boleh, 11 ompe-ompe 2193. Sekali lagi 3 kali sambo sawi. 083 boleh, 11 ompe-ompe 2193. Itu doa apa? Nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indah ada jalan lain. Jangan malu, jangan segan, jangan sungkan. Hubungi nomor tadi, insya Allah nyo akan datang menangkok dan selamat anak kemanakan awak. Sebab kalau awak simpan, itu sama dengan menyimpan bom waktu sampai masanya akan meledak. Ambon ndak sanggup dengan ceramah, ndak selesai masalah itu. Kalau orang tua masyarakat tidak sadar, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat ma'ruf. Banyak yang ngajak buat ma'ruf. Sholat tarawih ramai, sholat witir ramai, tadarus ramai, sakau ramai. Jangan pernah diam melihat kemungkaran. Menantu pemakai narkoba, anak pecandu narkoba, tetangga memakai narkoba, laporkan. Bekola kami laporkan, ditangkok, nyogoknya kalau ya. Paling tidak masih ada orang yang hatinya bersih. Di antara yang kotor-kotor masih ada yang bersih insyaallah. Amin. Ambo diundang ke Menhukham Provinsi Kanwil Menhukham Pekanbaru. Indah Islam Kristen beberapa tahun yang lalu, Jalan Sudirman. Ustadz Somad
Ustadz kami undang kemari memberikan tausiah kepada yang muslim-muslim ini. Tapi menurut saya, kata Pak Kanwil, menurut saya tidak tepat hukumannya ini penjara Pak Ustadz. Membuat penuh penjara saja. Cocoknya dihukum mati Pak Ustadz. Oh, kok setuju Bapak? Tidak seimbang jeritan dia waktu ditembak dengan jeritan ayah, ibu dan korban dari orang-orang yang menggunakan ini. Maka pengedar, penjual, kalau dia menangis waktu ditembak, menjerit, peluru menembus jantungnya, jeritannya itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan korban. Anak sekolah, suami, istri, orang tua. Berapa banyak orang tua kehilangan harapan terhadap anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju hukuman tembak ini? Hukuman pancung ini setuju? Dari bunyinya nampaknya tidak setuju. Terserah, yang penting ambolah sampaikan. Beko di akhirat kalau ambo ditanya Allah Subhanahu wa taala, lah sampaikan hai Abdul Somad, sudah ku sampaikan ya Allah. Masalah bulan puasa, mengajak bertakwa, mengajak iktikaf. Lah banyak ustaz mengajak iktikaf. Lah banyak mengajak bayar zakat fitrah penjelasan. Tinggal tulis saja di YouTube, Abdul Somad iktikaf, dape. Abdul Somad zakat fitrah, dape. Abdul Somad tarawih 8 apa 23, dape. Abdul Somad khilafiyah kaulah selesai insyaallah. Abdul Somad solawat di sela-sela tarawih lah. Abdul Somad tarawih sampai rakaat 1 salam. Tinggal tulis saja, tak perlu lagi dikaji. Dah khatam insyaallah. Tapi tentang masalah narkoba ini tidak pernah khatam. Ambo dulu dibawa oleh BNN, Badan Narkotika Nasional, Jalan Jenderal Sudirman, terus di bawah flyover dekat tepi Sungai Siak. Ambo dari Ustadz, lalu kemudian BNN, lalu kemudian kepolisian, ditambah kedokteran, ibu dokter. Kata polisi, pengedar tangkap, tembak, mati. Lalu kemudian kata dokter, pemakai bodoh, gilo, penjara, mati. Lalu kemudian giliran ambo. Mungkin mereka berharap kalau Ustadz, marilah kita sabar. Kata ambo, ini perbuatan setan, ini merusak, tidak ada hukuman layak selain daripada hukuman mati. Tapi kalau dia bertobat, berhenti, at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat, maka sesungguhnya dia seperti orang yang tidak berdosa. Dan bulan Ramadan adalah titik balik. Siapa yang tidak menemukan titik balik di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa sampai hari kiamat. Faqad hurim, tak mendapatkan kebaikan sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ambo berceramah tentang narkoba, tentang ganja, tentang sabu-sabu, tentang pil rohib nolpin anjing gila, maka sesungguhnya itu adalah masalah umat dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Jadi siapa yang tidak mau membahas itu, berarti dia sudah menghilangkan setengah dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya sudah salat tarawih, saya sudah salat witir, saya sudah salat tahajud, saya sudah tadarus, sudah khatam Quran, tak selesai karena tidak melaksanakan nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan akan turun hukuman. Tsunami, banjir bandang, gempa bumi, angin puting beliung, panas yang tak henti-henti. Fala yustajabu lakum, ketika hukuman itu datang, berkumpul di tanah lapang, membaca yasin, zikir, tahlil, istighasah kubra, tad'unahu, kamu berdoa kepada Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Bukan karena tak sholat. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Bukan karena tak berzikir. Tidak dikabulkan doa karena tidak melaksanakan nahi mungkar. Banyak orang mau amar ma'ruf, karena kalau kita amar ma'ruf, orang tak marah. Marilah ke masjid, orang tak marah. Marilah tarawih, orang tak marah. Marilah i'tikaf, orang tak marah. Tapi kalau sudah cerita nahi mungkar, maka banyak orang yang tersinggung. Saya tak pernah mempedulikan orang tersinggung atau tak tersinggung. Kenapa?
karena tanggung jawab di hadapan Allah nanti diantaranya adalah lisan, lidah. Sudahkah kau sampaikan Abdul Somad? Maka insya Allah saya bisa menjawab. Apakah jamaah melaksanakannya? Insya Allah. Ikonan pertama, innamal khamru. Habis 20 menit. Ambo sampaikan 60 menit sesuai dengan hilang botolnya minuman botol. 60 menit 6 mililiter sampai jam 10. Sesudah itu beko awak jawab pertanyaan-pertanyaan yang lah diseleksi. Sebab pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, mohon maaf beko ambo bau, beko dijawab di Pokam Bau, dibuatkan videonya insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru. Nang kedua wal maisir. Ambo waktu akan mengurus surat izin ke Maroko, pergi ke kantor camat. Yang mengurus surat rekomendasi itu tertulis di dadonya maisir. Maisir kok judi. Innamal khamru wal maisir, judi. Dulu orang main judi main gaple. Dulu orang main judi main kartu truf. Kini main judi di dalam kamar sendirian, pintu berkunci, di dalam rumah kamarnya dikunci, bisa main judi. Makin canggih dunia kok. Namanya judi online. Berapa banyak korban judi online? Tiba-tiba datang tagihan ke rumah, meminta tagihan bank. Rupanya bank rekening sudah dijebol oleh anak gara-gara tahu password, suami, istri gara-gara judi. Maka judi ini pun luar biasa. Sekarang tokoh-tokoh judi ini diambil dari anak-anak muda yang tidak terkenal, orang kampung yang miskin susah, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih operasi plastik, lalu ditarik ke Jakarta jadi bintang, afiliator menjadi bintang iklan. Dia tidak ambil artis, karena kalau artis diambil orang, itu kan memanglah artis, memanglah kayo. Memang tidak terkenal sama sekali. Akhirnya tiba-tiba viral gara-gara jam tangan harga 2 miliar, gara-gara mobil harga 15 miliar, berfoto dimasukkan ke Instagram. Begitu tertangkap, barulah uang tahu rupanya mobil itu pun cuma foto aja di dialer. Uang orang inilah yang diambil menjadi korban. Ini macam-macam bentuk judi. Ada modelnya namanya investasi bodong. Jadi diambil duit bapak 1 juta, investasi 1 juta, sebulan anda akan dapat 100.000. Masuk 10 juta, dapat untung 1 juta. Oh, semua tertarik, bercerita ke kawan-kawan. Padahal itu sebenarnya tidak ada investasinya, tidak ada usahanya. Duit itu saja yang diputar-putarnya, lalu duit kita itu diambilnya, duit yang sedikit diambilnya, diberikannya kemari, sampai sudah banyak, setahun 2 tahun dia pun menghilang. Akhirnya hilang, tak pergi kemana. Dia pun operasi plastik, berubah wajahnya, dikatakan sudah hilang, dikatakan sudah meninggal, tapi sebenarnya duit itu masih ada. Ini tidak terjadi hanya di tempat kita saja. Ratu Bitcoin yang ada di Amerika menggelapkan uang. Doktor dalam bidang ilmu ekonomi ternyata juga memainkan judi internasional. Jadi kalau sampai kita terpengaruh dengan ini, alhamdulillah beberapa sudah ditangkap, tapi judi ini tetap main di handphone kita masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak kita terselamat dari judi ini insyaallah. Yang main judi ini orang yang punya duit dan punya handphone. Tapi zaman sekarang siapa yang tak punya handphone? Hari gini tak punya handphone, apa kata dunia? Akhirnya dia main judi di rumahnya sendiri, akhirnya dijual. Apartemen dijual, mobil dijual, mengutang ke tetangga gara-gara judi. Yang namanya judi ini dari dulu sampai sekarang memang ada setannya. Sekali untung mau 2 kali, 3 kali untung mau 4 kali, sekali rugi mau balas dendam. Akhirnya hilanglah semua kehormatan dan harga diri, karena ini bagian dari perbuatan setan. Judi dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan ini kan sekedar permainan saja.
tapi sebenarnya di balik itu adalah ada kerugian yang luar biasa. Makanya disebutkan secara teks di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Salat Isya 4 rakaat, 2 rakaat jahar, 2 rakaat sir. Tidak ada disebut dalam Quran. Cukup disebut aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Salat subuh 2 rakaat pakai kunut, tak ada disebut dalam Al-Quran. Cukup secara umum saja. Wa aqimus salata li dzikri. Tapi tentang masalah judi ini disebutkan secara detail dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisir. Orang kalau dalam otaknya mau berjudi, apapun bisa dijudikan. Suatu ketika saya berjalan dengan kawan saya, rambutnya panjang, laki-laki. Tiba-tiba sesudah kami berjalan, datang orang mengejar kami dari belakang. Datang orang mengejar dari belakang. Sesudah itu dia pun mengatakan, betul kan? Yang di sebelah ini laki-laki. Rupanya mereka berdua bertaruh. Apakah yang di sebelah Abdul Somad ini laki-laki apa perempuan? Langsung dia pasang taruhan. Mobil yang akan lewat bisa juga. Ibu-ibu hamil pun bisa juga dijadikan bahan judi. Nanti anaknya lahir laki-laki apa perempuan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah selamatkan kita dari judi ini sudah satu nikmat yang besar. Tapi kalau tidak, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari perbuatan setan. Negara-negara besar membuat satu tempat khusus judi, bahkan kota judi. Amerika, Las Vegas. Di Malaysia ada satu bukit tempat di atas, Genting Highland, tapi ketat. Orang Islam tidak dibenarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menganggap ini bagian dari devisa negara, ada pajaknya. Tapi kita sebagai orang beriman, uang yang banyak kalau tidak ada barokahnya, maka itulah yang disebut dengan duit hantu dimakan tuyul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita minta selalu barokah. Makan nasi bukan banyaknya, tapi barokah. Maka yang dimintakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ada orang menikah yang kita doakan barokahnya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak yang baru lahir kita mintakan barokahnya. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau jumpa dengan saudara, yang kita mintakan barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Apa makna barokah? Barokah adalah ziyadatul khair, lebih dari semestinya. Bapak tanam sawit 1 kapling 2 hektar, dapat 6 ton, dapat duit 10 juta, potong biaya panen, potong brondol, potong pupuk, potong rumput, potong piringan dan lain sebagainya, bersih 10 juta, barokah. Tapi orang yang punya gaji 100 juta, kalau tak ada barokah, 2 malam di diskotik habis. Orang makan lontong sayur, dia makan sabu-sabu, selesai, tak ada barokahnya. Anak 3, alhamdulillah barokah Pak Ustaz. Yang pertama dokter, yang kedua polisi, yang ketiga sekolah sekarang belum pulang dari Mesir, selamat. Tapi kalau duit hantu, yang pertama meninggal Pak Ustaz. Kenapa? Nabrak tiang listrik, ngebut. Motor bagus-bagus dibelikan, knalpotnya disunat, didoakan imam. Orang sedang sholat maghrib, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata jamaah nan tua-tua nan khusuk-khusuk yang hatinya bersih, mudah-mudahan mati. Mati kontan. Doa orang soleh hati-hati. Dakwatul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tidak ditolak. Maka tidak ada barokahnya sama sekali. Sedangkan yang kita mintakan ini adalah barokah. Jadi kalau ada orang umurnya bertambah, apa doa kita? Barakallahu laka fil mauhub, barakallahu laka fi umrika. Allah memberikan berkah pada usiamu. Barokahnya apa Pak Ustadz? Barokah adalah tambahan lebih dari semestinya. Botol ini isinya 600 ml, tak bisa ditambah
tak bisa dikurangi, 600 ml. Lalu bagaimana menjelaskan barokah? Kalau diisi air putih harganya 5.000, paling mahal 10.000. Tapi kalau diisi madu bisa 150.000. Kalau diisi air zam-zam, hitung ongkosnya bisa 30 juta. Itulah agak-agaknya begitulah makna barokah. Umurnya 17 tahun, barokah hafal Quran. Umur 70 tahun tak ada barokah. Rumah warung kopi, rumah warung kopi, rumah warung kopi, batuk mati. Tak ada barokah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita mintakan rezeki ini barokah. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu barokah. Amin. Orang yang mendapatkan rezeki dari judi tak ada barokah. Makanya nanti kita setelah mati itu ditanya, an umrihi fima afna, umur habisnya kemana? Kalau umur pertanyaannya cuma satu, habisnya kemana? An ilmihi fima amil, ilmu sudahkah diamalkan? Kalau ilmu pertanyaannya cuma satu, sudahkah diamalkan? Tapi kalau rezeki pertanyaannya dua, min ainaktasabahu wa fima anfaqahu, dapetnya dari mana, dipakai kemana? Oh, duitnya dibangunkan ke masjid, dibelikan ke karpet. Banyak orang sekarang mengaji, berpikir sendiri, berijtihad sendiri. Ini kan haram Pak. Kan kalau kan 2,5% kan jadi halal Bu ya. Tahu pula yang menghalalkan ya. Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berwakaflah. Min thayyibat, yang baik-baik. Yang tak baik tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menang judi, Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Nauzubillah. Menang Pak Haji, alhamdulillah. Mau menang, mau kalah, perbuatan ini tetap dosa, tetap haram. Dikeluarkan gak zakatnya? Bagaimana mengeluarkan zakat benda yang haram? Nabi melaknat orang yang menjual anjing. La'anallah akilar riba, orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Orang yang bertransaksi riba. Wa katibahu, orang yang menjadi pegawai pencatat riba. Wa syahidaihi, dua orang yang jadi saksi. Kulluhum sawa, semuanya sama saja. Lontong sayur, nasi uduk, buka puasa, satu piring. Dari uang judi, dari uang riba, dari uang tipu, dari uang bohong, berubah sepiring mie ayam, semangkok bakso menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan. Jantung ini gunanya menyemprotkan darah. Dari jantung naik ke otak, otak masuk, darah naik ke otak membawa oksigen. Kalau kurang oksigen dari jantung ke otak, kena stroke ringan. Karena kurang. Kenapa kurang? Karena darah kental, tak bisa naik ke atas. Kenapa darah kental? Karena banyak minyak kolesterol. Alhamdulillah tidak ada minyak gini. Bakwan pun dikukus gitu. Kenapa darah kental? Karena gula. Ambil gula, masukkan ke kuali, panaskan di atas kompor, mengental dia. Kalau sudah kental, dingin, maka sendok yang ada dalam kuali diangkat ikut sama kualinya sekalian. Begitulah kalau orang terlalu banyak makan gula. Itu maka Ustadz tidak dikasih minum gula. Ustadz berceramah jangan kasih minum gula. Sebab kebanyakan Ustadz meninggal kena sakit diabetes. Oh, kau menyindir Bu ya kau? Enggak. Dari tadi yang mula dibawa gula. Golopung gula. Lope daun bomban gula. Allah masuk lah, alhamdulillah insyaallah jadi nikmat. Kau nana Allah masuk nanti yang dulu kau nana awak bahas gini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kalau nyapa ceramah, iko lehernya kau hangi panas. Kalau dimasukkan air gula rusak pita suara. Maka banyak ustaz umur 50 40 ceramah ndak kuat lagi. Assalamualaikum. Rusak. Nah, jadi elok dibawa air putih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka duit yang haram menjadi setetes darah masuk ke dalam jantung, darah menyembur naik ke otak. Otak inilah yang memerintahkan mata,
otak yang memerintahkan telinga, otak yang memerintahkan tangan, otak yang memerintahkan kaki. Maka yang masuk neraka itu duluan otaknya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun otak bagian depan, kazibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Nama dosa kan mato, nama dosa kan lidah, nama buat dosa kan kemaluan, nama buat dosa kan kaki. Di apolo utak awak. Begitu hebatnya ajaran Islam, sebab darah dari jantung naik ke utak. Itulah maka sujud awak mesti lama. Di apa sujudnya lama? Supaya darah awak turun ke utak. Kalau kini jantungnya di bawah, utaknya di atas, nya mendaki ke atas, payah. Tapi kalau awak sujud, utak awak di bawah, jantung di atas. Oh, enggak bu ya, kawan nambo waktu togak pun utaknya di bawah. Itu lucu. Utaknya dilutui. Iko awak enggak bercita uangnya normal kok. Nah kalau gini duduk toga, utak awak di atas, jantung awak di bawah. Tapi waktu awak sujud, itu jantung awak di atas untuk membantu turunnya oksigen ke otak. Itu maka awak habis sholat tarawih kok segar, sehat. Kenapa? Karena utak awak mendapatkan asupan oksigen segar. Alhamdulillah imam awak masya Allah, bacaan Qurannya lancar dan sujudnya pula tumak nina. Di tempat-tempat lain kadang tak sampai awak situ. Nah, tadi uang nan di sebelah kiri, ambo bertanya kepada nan sebelah kanan. Kata nan sebelah kiri, loju imam awak kok. Dijawab sama nan sebelah kanan, tol kok kata. Tapi slow alhamdulillah. 20 rakaat slow. Ikolah 8 rakaat 1:20. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tarawih nan iko malam 25. Hah? Ada 3. Di tempat lain ambo sampai 25, iyo katanya. Nah, jadi darah haram iko mempengaruhi utak awak. Di apa anak ambo kau bu ya? Anak ambo kirim ke pesantren. Baru seminggu balik. Di rumah pun enggak. Di apa kau bu ya? Apa salah? Salah gara-gara dikasih asupan nasi haram. Nasinya halal, air minumnya halal, tapi dibeli dari uang yang haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau nyo tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tompeknya api neraka. Jangan sampai awak ditimbang sok di akhirat. Abdul Somad boe waang 50, nan halal cuma 20, dan 30 kok haram. Itulah maka doa awak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Coba tengok ujungnya, waqina azab. Sebab apa? Sebab indak seorang tidak mampir ke neraka. Peko awak kalau lah masuk ke surga, orang beriman itu ndak egois. Sampainya ke surganya bertanya. Sampai ke surganya bertanya, mana tetangga ambo, mana konco ambo, mana kawan ambo. Dijawab dek yang lain, ini transit. Dek apa? Gara-gara makan haram. Jangan kasih anak, bini, oma, ayah, abang, adik awak hasil dari duit haram. Jadi kalau ambo menang judi bu ya, ambo ingin tobat, duit kok kemana ambo boy? Berikan ke masolih ammah.